Hai guys, Bang Wiguna di sini. Baik lagi bersama gue, pengangguran yang kurang kerjaan yang hobinya nonton film. By the way, apa kabar kalian semua? Ku harap baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini gue mereview sekaligus nyeritain seluruh alur cerita film yang berjudul Let Me In Guys Click. Film ini menceritakan tentang seorang turis Amerika Malang yang sedang berlibur di daerah pegunungan di Eropa dan menginjak ranjau darat yang akan meledak jika dia berpindah. Ketika mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dari ranjau tersebut, mereka kedatangan pemburu namun bukan membantunya, tapi memperkosa turis wanita itu. Seperti apa kelanjutannya? Seperti biasa sebelum ke alur ceritanya, buat kalian yang suka dengan channel ini tinggal subscribe aja guys. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Film ini diawali dengan 3 orang Amerika yang bernama Alicia, Daniel, dan Chris melakukan tur hiking melalui pegunungan Kaukasia terpencil di Eropa. Singkat cerita, ketika di perjalanan, salah satu temannya yang bernama Daniel menceritakan bahwa di kawasan tersebut beberapa tahun lalu ada sebuah medan perang dan terdapat ranjau darat di kawasan itu. Lalu setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, hari pun sudah mulai malam dan mereka pun bergegas untuk mendirikan tenda dan bermalam di sana. Lalu di suatu pagi, Chris bertemu dengan seorang laki-laki dan menyangka dia adalah seorang pencuri, namun faktanya itu adalah teman Daniel dan Alicia yang bernama Deb. Singkat cerita, setelah kejadian itu, di sini mereka bertiga disuruh berfoto oleh si Deb itu. Akhirnya mereka pun berfoto di tempat tersebut. Di sini Deb mengarahkan mereka untuk lebih ke kanan, namun tiba-tiba Chris menginjak ranjau darat yang tersembunyi di rumputan dengan kakinya. Di sini Deb yang panik memperingatkan Chris untuk tidak melepaskan kakinya dari ranjau darat tersebut. Karena jika Chris melepaskan kakinya, maka ranjau tersebut akan meledak. Deb kemudian meninggalkan ketiganya untuk mendapatkan bantuan karena tidak ada penerimaan ponsel di hutan belantara yang terpencil itu. Dan di sini Deb memberitahu Chris bahwa mereka harus menunggu selama 4 jam untuk mendapatkan bantuan. Di sini Chris yang panik, dia kaget karena dia gak mungkin berdiri selama itu. Lalu setelah semuanya setuju untuk menunggu, Deb pun pergi dari tempat tersebut. Setelah Deb pergi, di sini Daniel dan Chris menyuruh Alicia untuk berlindung di sebuah batu. Alicia mengajak Daniel, namun Daniel kekeh akan menemani si Chris itu. Lalu setelah itu, selang beberapa lama, Daniel menerima panggilan di ponselnya. Dia mengajak Alicia untuk ke suatu tempat supaya mendapatkan sinyal yang bagus untuk menelepon bantuan. Singkat cerita, setelah menelepon bantuan tersebut, di sini Daniel menyebut Alicia sebagai pelacur karena ternyata dia tahu bahwa Alicia sudah mantap-mantap dengan si Chris itu. Ternyata di sini ada kasus teman makan teman. Oke, lanjut. Ketika mereka kembali ke tempat si Chris itu, Daniel menjelaskan kepada Alicia dan Chris bahwa dia berada di balik aksi tersebut dan ingin membalas dendam kepada mereka. Dan faktanya ketika Daniel tadi menelepon bantuan, itu juga adalah telepon palsu. Dia hanya berniat mempermainkan si Alicia itu. Bangsat banget kan. Alicia berusaha mati-matian untuk menyadarkan Daniel untuk membantu Chris dan meminta maaf, namun Daniel malah meninggalkan keduanya di tempat tersebut. Singkat cerita, saat Alicia mencoba menemukan cara untuk membebaskan Chris dari ranjau darat tersebut, tiba-tiba seorang pemburu datang dengan anjingnya ke tempat tersebut. Awalnya, di sini pemburu itu mengira bahwa mereka adalah pembunuh yang sedang mengubur mayat seseorang, namun setelah Alicia dan Chris menceritakan kisah mereka, pemburu itu menyadari situasi tanpa harapan yang mereka hadapi. Di sini pemburu itu menggunakan keadaan buruk ini untuk mempermainkan mereka, di mana Alicia harus membuka pakaian untuk mendapatkan bantuannya. Di sini Chris dan Alicia keduanya menyadari bahwa pemburu itu memanfaatkan situasi buruk mereka. Akhirnya di sini Alicia pun mencoba untuk melarikan diri. Namun pemburu itu langsung mengejarnya dengan anjingnya dan berhasil menangkap si Alicia itu. Di sisi lain, Chris yang masih berada di lokasi tersebut, dia akhirnya bisa mengambil senapan pemburu itu dan mengancam akan menembaknya. Di sini pemburu itu bilang kalau mau tembak, tembak aja. Senjata itu menyemburkan banyak peluru, jadi kalau aku mati, maka teman wanitamu ini juga ikut mati. Akhirnya di sini Chris tidak berani untuk menembakkan senjatanya.
Lalu pemburu itu membawa Alicia ke belakang batu dan di sini dia mulai memperkosanya. Singkat cerita, setelah usai, di sini Alicia berusaha melarikan diri. Di sini Chris berniat akan menembak pemburu itu. Namun Chris diserang oleh anjing pemburu itu dan sebuah tembakan dilepaskan. Chris yang tak sadarkan diri jatuh ke tanah dan ternyata tidak terjadi ledakan. Di sini pemburu itu menjelaskan kepadanya bahwa mereka dijebak oleh si Daniel itu karena sebenarnya ranjau langsung meledak saat terpacu. Lalu pemburu itu pun meninggalkan mereka. Di sini Chris terbaring menangis di samping Alicia yang sudah mati. Dan faktanya tadi ketika Chris menembakkan senjatanya, tembakannya malah mengenai si Alicia itu. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Chris bepergian sendiri melalui kota dan menanyakan arah di kota kecil. Di sini Chris menemukan suatu rumah dan dia berniat untuk menanyakan arah karena dia tersesat. Lalu di sini Tanya dan putrinya Lika menawarkan bantuan mereka dan mengundangnya untuk makan bersama. Saat ketiganya ada di meja makan, suami si Tanya pulang dan dia terlihat sangat terkejut oleh kehadiran si Chris itu. Dan faktanya itu adalah rumah pemburu yang waktu itu memperkosa si Alicia, temannya si Chris itu. Di sini pemburu itu yang tahu betul mengapa Chris mengunjungi keluarganya, akhirnya pemburu itu mengusirnya untuk pergi dari rumah itu. Dan pemburu itu bilang bahwa masalah ini antara aku dan kamu saja, jadi jangan libatkan keluargaku ke dalam masalah ini. Lalu Chris pun pergi dari tempat tersebut. Namun ketika Chris sudah pergi, pemburu itu yang panik dia langsung menyuruh anjingnya untuk menangkap si Chris itu. Lalu singkat cerita, selang beberapa lama pemburu itu mendengar anjingnya menggonggong kesakitan dan mencarinya. Ia menemukan darah di jalan dekat rumahnya dan mengira itu semua ulah si Chris itu. Di sisi lain, Chris membawa anjing itu ke rumahnya dan akhirnya dia mendapat akses masuk ke rumah itu lagi. Saat Chris menjelaskan kepada Tanya dan Lika bahwa itu semua kecelakaan, lalu pemburu itu masuk dan berniat untuk menembak si Chris itu. Di sini Chris yang tahu bahwa senjata itu kosong, dia langsung menembak kaki pemburu itu dengan pistol tepat di pahanya. Minus. Di sini pemburu itu tidak bisa bergerak dan dia dibantu oleh anak dan istrinya untuk masuk ke dalam rumah dan ditaruh di atas sofa. Kemudian Lika dipaksa mengikat ibunya oleh si Chris itu dan mengambil celana dalamnya lalu menyumpalkan ke mulut si pemburu itu. Di sini Chris menggunakan situasi tersebut untuk melakukan permainan sadis dengan Lika sama seperti yang dilakukan oleh pemburu itu kepada Alicia. Permainannya yaitu Chris akan memasukkan satu peluru ke pistolnya sampai hitungan 3. Jika Lika tidak membuka bajunya, maka dia akan ditembak tepat di kepalanya. Namun jika dia beruntung, peluru itu tidak akan meledak karena cuma ada satu peluru di pistol tersebut. Di sini orang tuanya memohon dan mati-matian mencoba membuat Chris sadar. Namun Chris tetap melanjutkan permainannya. Singkat cerita, Chris mulai menghitung dan pas hitungan ketiga, tiba-tiba Good girl, 3. ya, Lika ditembak tepat di kepalanya. Permainan berakhir di mana Lika mati karena tembakan tadi. Lalu setelah itu diperlihatkan Chris yang kaget, dia tak menyangka menembak wanita itu. Lalu dia duduk dan menangis di sudut ruang tamu. Dan film pun berakhir. Nah, itulah guys seluruh alur cerita film Let Me In Guys. Klik, gimana? Seru nggak? Film ini menurut gue sangat seru sekali dengan durasinya yang tidak terlalu panjang, gak seperti film I Spit on Your Grave The Japu. Itu bisa 2 jam lebih, sumpah guys. Tapi gue saranin buat kalian untuk menonton film ini jangan dibarengi dengan anak yang di bawah umur, karena ada adegan yang ya you know lah. Oke guys, mungkin segitu aja videonya. Seperti biasa sebelum gue undur diri, gue mau ucapin ke kalian makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Makasih banyak buat kalian yang udah subscribe dan dukung channel ini. Dan semoga kalian terhibur dengan editing gue yang sederhana ini. Oke guys, gue Bang Wiguna undur diri. See you in the next on video. Bye bye.